wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Imro Sofiana dari Institut Agama Islam I.A. Syarifuddin Lumajang, Prodi PAI Khusus kelas 2D, angkatan 2023. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang media pembelajaran. Poin pembahasan itu sendiri ada 4. Yang pertama, media pembelajaran. Yang kedua, manfaat media belajar. Yang ketiga, klasifikasi media belajar. Dan yang keempat, perkembangan media pembelajaran. Poin pertama yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Setiap media pembelajaran merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di dalamnya terkandung informasi yang mungkin didapatkan dari internet, buku, film, televisi, dan sebagainya yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain atau pembelajaran. Fungsi media pembelajaran ada 4. Yang pertama, fungsi edukatif. Yang kedua, fungsi ekonomis. Yang ketiga, fungsi sosial. Dan yang keempat, fungsi budaya. Fungsi edukatif itu sendiri adalah memberikan pengaruh yang bernilai pendidikan, mendidik siswa dan masyarakat untuk berpikir kritis, memberi pengalaman bermakna, mengembangkan dan memperluas cakrawala, memberikan fungsi otentik dalam berbagai bidang kehidupan dan konsep yang sama. Dan fungsi ekonomis itu sendiri, pencapaian tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efisien. Pencapaian materi dapat menekan penggunaan biaya dan waktu. Dan fungsi sosial itu memperluas pergaulan antar siswa, mengembangkan pemahaman, mengembangkan pengalaman dan kecerdasan intrapersonal. Dan yang keempat itu fungsi budaya. Fungsi budaya itu sendiri memberikan perubahan dari segi kehidupan manusia serta mewariskan dan meneruskan unsur budaya dan seni yang ada di masyarakat. Memasuki poin yang kedua yaitu manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran itu ada yang untuk pengajar dan ada yang untuk pelajar. Untuk pengajar itu ada 4 poin. Yang pertama, memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua, mencapai tujuan pembelajaran lebih efektif. Yang ketiga, mengasah kreatif guru pada proses pembelajaran. Dan yang terakhir, membuat guru dapat mempersiapkan bahan ajar sebelum memulai kelas. Dan untuk pelajar mempunyai poin 4 juga, yaitu yang pertama, media pembelajaran membuat proses pembelajaran lebih menarik bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang ketiga, makna yang termuat dalam bahan pembelajaran lebih jelas maknanya. Dan yang terakhir, materi yang diajarkan lebih mudah dipahami. Memasuki poin yang ketiga yaitu klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Era 1900-an, media pembelajaran era tahun 1900-an berbeda dengan era tahun 1600-an. Pembelajaran sekitar tahun 1900-an ini sudah banyak menggunakan berbagai media pembelajaran. Media pembelajaran lebih dikenal dengan istilah alat bantu belajar, papan tulis hitam, kapur, dan penggaris kayu, termasuk alat bantu pelajar yang banyak digunakan pada masa itu. Media pembelajaran pada akhir tahun 1950 mulai dipengaruhi oleh pengguna alat visual atau BIMO 2017. Alat bantu visual yang digunakan dapat berupa model, objek, dan alat-alat lainnya yang dapat memberikan pengalaman konkret, sehingga dapat mempertinggi daya serap pembelajaran terhadap materi pelajaran.
abad 21, era tahun 2000-an, media pembelajaran yang digunakan pengajar sudah sangat bervariasi, terutama media pembelajaran yang berbasis teknologi. Penggunaan media pembelajaran audiovisual sudah familiar, baik bagi pengajar maupun pembelajar. Pada abad 21 ini, kebutuhan akan media pembelajaran lebih meningkat lagi kualitasnya. Banyak pengajar yang sudah menggunakan multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah media pembelajaran berbasis komputer yang memuat berbagai macam konten. Kontennya bisa berupa gambar, video, teks, grafik, animasi, serta efek suara yang disertai menu atau instruksi sebagai sarana untuk mendapatkan informasi. Digunakannya multimedia interaktif saat ini mendukung situasi pelaksanaan pembelajaran di tengah pandemik. Sejak pandemi COVID-19, pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara daring, sehingga interaksi media dan teknologi ikut menentukan berhasil tidaknya pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.